Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma'ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ya, Ustaz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, coba dengarkan ya. Ustaz harapkan kita bisa semangat dalam anak Ustaz. Kita akan menghadapi ujian akhir semester. Perlu Ustaz ingatkan, terutama anak Ustaz kelas 11, untuk praktek ya, hanya beberapa orang saja yang sudah melaporkan perkembangan dari pembudidayaan ikan konsumsi ya, dan sebagian besarnya belum ada. Nah, jadi di sini anak Ustaz perhatikan Faiz, jangan sampai nanti ketika sudah mau kita mengumpulkan nilai, antum baru sibuk menanyakan, Ustaz bagaimana caranya, Ustaz kalau ini boleh, kalau itu boleh ya. Nah, jadi cobalah, ini masih ada beberapa minggu lagi ya, bisa antum ketika antum belum membuat, antum bisa langsung membuatnya. Nah, jadi manfaatkan waktu ini anak-anak Ustaz agar antum tidak terlalu singkat dalam laporan pembudidayaannya ya. Kemudian jika ada hal-hal yang memang sangat tidak memungkinkan, antum segera melapor secepatnya ya, ataupun ada sebuah kendala-kendala yang memang ya tidak bisa dihindarkan lagi ya. Yang sudah Ustaz terima itu punya si apa ya, Aidil ya, ya satu itu ya, seharusnya laporan itu, perhatikan anak Ustaz, antum boleh buat secara kelompok, tetapi laporannya masing-masing ya. Artinya setiap pekan ya, dengarkan, setiap pekannya antum membuat laporan, boleh antum lampirkan dengan foto dan kirimkan laporannya itu melalui WA saja boleh ya. Itu untuk laporan per pekannya. Kemudian untuk laporan per nanti akhir semester, antum akan rangkum semua laporan per minggunya, dan ini ya dikerjakan oleh setiap orang dari kelompoknya. Contohnya ini yang antum ya, ini yang antum laporkan. Misalnya ada satu kelompok yang melaporkan itu ketua kelompoknya saja ya, ketua ya, misalnya kelompok si Rapi yang di dalamnya ada si Fajri misalnya, melaporkan kepada Ustadz satu pekan sekali. Tetapi ketika nanti kita mau Ustadz kumpulkan ujian praktek, semua anggota harus mengirimkan satu persatu, diketik dan dicetak, di print maksudnya ya. Jadi di sini nanti laporannya ya minggu pertama. Jadi nanti Ustadz akan tahu ya Pak Is, Ustadz akan tahu kalau misalnya antum itu cuma titip saja, anak titiplah sama punya antum. Ya habis itu antum nggak peduli lagi, nggak pernah nanya perkembangannya, nggak pernah mau tahu pakannya gimana, ya kan? Ya kalaupun misalnya ada kematian, antum jelaskan di pekan
di pekan berapa yang mati? Misalnya lelenya ada 10, kemudian 2 yang mati. Nah, ya, yang mati punya siapa gitu ya? Rapi. Biasanya yang mati itu punya yang nitip itu. Kalau yang rawat nggak mati punya dia. Terakhir yang mati ya kan? Ya. Nah, karena dia yang rawat. Pokoknya kalau mati punya si Fulan tuh. Nah, jadi anak-anak Ustaz, kalau misalnya pekan pertama, perhatikan, pekan pertama antum sudah selesai, tapi ini sudah ada laporannya. Jangan tiba-tiba Ustaz, anak punya udah mati semua, tapi nggak pernah laporan. Ustaz nggak pernah lihat kayak mana bentuk ikannya, wadahnya kayak mana, ya kan? Tiba-tiba udah mati Ustaz. Mana bekasnya? Udah dibuang. Sama aja seperti nggak buat ya. Jadi nggak ada bukti fisiknya. Jadi maksud Ustaz kayak punya si Aidil misalnya, dia sudah pernah laporan sama Ustaz, nih Ustaz punya anak, tiba-tiba dia besok laporan, Ustaz punya anak mati semua. Baru antum buat jelaskan, misalnya di pekan kedua ya, minggu kedua, ini ikannya mati misalnya. Penyebabnya apa? Ya, jelaskan. Ya, kita kan mau budidaya ini, Ustaz yakin budidaya ini tidak semuanya berhasil 100%. Apalagi kita baru belajar. Cuman kita mau tahu di mana kesalahan kita tahap pertama ini. Misalnya apa? Banyak yang gagal, misalnya ada yang mati Ustaz, karena apa? Airnya nggak diganti. Karena terlalu banyak kasih makan, tujuannya biar cepat besar, ternyata sisa-sisa makanan itu ya ada mengendap dan menjadi racun bagi ikannya, mati ya kan. Niko udah pernah laporan sama Ustaz ya? Belum ya? Nah, jadi seperti itu. Ikannya saat Anda nggak dapat ikan lele, nggak masalah. Ikan apa? Misalnya tuh ikan gurami boleh, ikan sepat boleh, kan konsumsi juga ya. Ikan gabus boleh, belut pun boleh. Ya antum cari belut-belut, bibit belut di sini yang kecil-kecil beli ya kan? Nah, nggak masalah. Bagaimana? Coba dengarkan dulu. Ini ada pertanyaan dari teman antum. Silakan Anda. Ya, jadi begini anak-anak Ustaz. Ini kebetulan, perhatikan, dengarkan. Ada yang sudah berjalan karena udah susah tunggu. Ada mungkin separuh pun belum ada ini yang memberikan laporan kepada Ustadz. Ya, sisanya itu tidak ada. Dan Ustadz tidak pernah mendengar alasan apa antum. Makanya Ustadz kasih pilihan kepada kita yang sudah membuat ini, silahkan lanjutkan. Seperti Seto, mana Seto? Seperti Seto, seperti Aidil, ya kan, seperti si Rapi. Tapi Ustadz kasih biar antum tuh tetap dapat praktek. Ya misalnya Ustadz ana lebih condong ke, dengarkan, ana lebih condong ke masakan aja Ustadz, pengolahan bahan makanan. Boleh. Ya, pengolahan bahan makanan yang ada di bab 4. Jadi kita Ustadz di bab 4 aja ana Ustadz prakteknya, karena anak nggak ada tempat, kemudian waktu sudah mepet, nggak sempat lagi, itu boleh. Karena di kelas yang lain juga dia membuat pengolahan makanan untuk praktek kelas 11-nya. Boleh. Jadi kita sepakati dulu sekarang. Kalau antum memang mau membuat pengolahan makanan untuk pekan depan, bagi yang belum, kita besok akan bawa pekan depan kita akan bawa menu masakannya yang udah antum. Iya, bawalah. Macam mana kita mau menilainya? Nggak bisa. Ya. Ya, jadi harus antum menu masakan yang sudah kan? Ya. Jadi menu masakan yang antum pilih menu masakan tradisional, ya. Kan menu masakan tradisional yang udah antum buat, antum videokan, nanti kita lihat cara proses pembuatan antum, kemudian antum bawa hasilnya. Nanti akan kita tes. Dari mana datangnya? Yang antum pilih masakannya apa?
Kalau antum masakannya kue, lepat misalnya gitu. Enggak, makanya antum perhatikan di bab 4. Oke, ini dulu kita bahas ya, nanti Ustaz akan jelaskan yang bab 4 ya. Ini udah ada yang mau bertanya kira-kira? Ya. Ya, antum akan buat laporan berdasarkan kapan antum mulai. Kalau antum antum buat laporan berdasarkan yang pertama antum. Misalnya, Ustaz, Anda mau buat nanti pulang sekolah ini, berarti ini hitungannya pekan pertama tanggal 13. Iya. Ya. Tanggal 13 bulan 11. Ya. Laporan pertama antum. Jelaskan wadahnya apa, pakannya apa, ikannya apa, ya kan? Ya, jumlahnya ikannya apa. Kemudian di pekan pertama itu antum memberi pakannya jam berapa saja misalnya. Ukurannya kira-kira, ya ini ukurannya sekitar 3-4 cm misalnya. Perkembangannya setelah 1 minggu nggak berkembang, Ustaz, nggak tambah-tambah misalnya, nggak kasih makan. Hah? Ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan mengenai praktek ini, kita akan lanjutkan. Ya, coba perhatikan. Ya, harus sesuai dengan materi pelajaran kita. Tengok ya, ini banyak sekali ada makanan yang terbuat dari bahan nabati, seperti bakwan jagung, kemudian kue ya, banyak sekali. Kalau yang hewani, antum tentunya lebih repot dalam mengolahnya, seperti rendang, sate, ya. Kalau tradisional seperti bika Ambon juga termasuk kue-kue tradisional, empek-empek juga, ya. Donat itu Ustaz rasa bukan makanan tradisional, ya. Ya, coba anak Ustaz lakukan. Nah, ini adalah teknik pengolahan makanan khas daerah. Ya, nanti. Untuk mengolah suatu makanan, tentunya diperlukan teknik-teknik tertentu agar menghasilkan suatu produk makanan seperti yang kita inginkan, ya, dengan cita rasa yang enak, yang baik, ya. Jadi di dalam memasak ini, ya, ada namanya memasak dengan pemanasan kering, ya. Perhatikan. Lihat di halaman 172. Jadi seperti memasak dengan pemanasan kering itu seperti memanggang, ya, memanggang, yang memanaskan dengan udara panas dan kering di sekelilingnya. Biasanya tuh kalau di rumah antum ada menggunakan oven. Sekarang juga ada lagi tren ya, ayam panggang, ya kan? 1 ekor, ayam guling namanya ya. Ayam guling, ya. Ayam juga ada juga makanan khas yang ada di daerah kita ini ya. Tapi itu haram ya. Namanya enak nggak susah. Nggak coba. Masya Allah, tahu sih Pare. Untuk apa Pare? Untuk tanya-tanya. Iya. Iya. Itulah. Hati-hatilah kalau kita nanti dibawa ke sana. Kemudian menggoreng dalam minyak, ya, atau disebut dengan deep frying, ya. Menggoreng dalam minyak ini sering sekali kita menggoreng dalam minyak, kita sering sekali memakan masakan ini ya. Dan sekali
makanan-makanan gorengan itu paling disukai apa contohnya? Ayam goreng, nugget, semua digoreng, sosis goreng, bakwan digoreng juga, risol juga, banyak menu masakan yang pengolahannya dengan cara digoreng. Sehat kan kira-kira Pak? Sehat, makannya dikit. Hah? Sehat makannya dikit. Masya Allah. Saya ngomong preman. Kalau atlet yang ngomong tuh beda. Saya istirahat ya kan? Ya sekali-sekali nggak apa-apa ya, sekali-sekali. Tapi ya itulah ya. Kemudian menggoreng dengan wajan dangkal ya. Jadi ada seperti kita mau masak telur dadar, ya kan? Kan wajannya itu agak ya. Ya, beda kalau kita mau goreng ayam goreng. Nah, saya itu begitu ya. Ya, begitu. Hah? Saya itu kebanyakan apa ya? Minyaknya. Tapi biasanya kalau saya bisa dulu. Kalau ayamnya besar bisa ya. Kalau kayak fried chicken tuh bahkan dia membuatnya itu iya, kualinya tuh kayak potong gitu ya, biar agar ayamnya terendam. Baik, sekarang ini memasak dengan sedikit minyak atau disebut dengan menu mix ya. Biasanya anak-anak yang rajin memasak ini adalah anak-anak yang suka ditinggal orang tuanya ini. Bagaimana? Ya. Perhatikan Pak Is. Ya, Ustadz juga dulu mempunyai pengalaman ketika SMP. Ya, orang tua Ustadz itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Akhirnya ditinggalkan bahan-bahan masakan. Ya kalau mau makan masak sendiri. Akhirnya mau nggak mau jadi bisa masak, ya kan? Minimal masak mie instan, ya kan? Masak mie instan. Biasanya anak-anak yang anak kos, anak-anak yang orang tuanya repot, tinggal repot. Ya. Nah, kemudian itu tadi ya. Perhatikan itu antum garis bawahi karena ini kemungkinan ada ya yaitu teknik memasak dengan pemanasan kering. Ya, seperti memanggang, menggoreng ya, kemudian menumis. Berikutnya adalah memasak dengan pemanasan basah. Ya, atau disebut dengan merebus ya, bisa merebus. Coba lihat memasak dengan pemanasan basah. Nah, ini rebus-rebus, memasak dengan mencelupkan bahan-bahan makanan ke dalam air. Kemudian bisa juga dalam bentuk kaldu ataupun santan. Ya. Apa itu masakannya kira-kira? Merebus, kalau dimasak dengan air, bahan cairnya air, jadi kaldu. Ya, rebusan seperti sup, ya kan? Kalau misalnya dengan campuran santan misalnya, buah lontong itu apa namanya? Sayur lodeh atau apa namanya istilahnya? Soto juga, ya, kuah lontong itu namanya opor ya, opor ya. Ya. Iya, kuah lontong kan opor kan? Sayur lodeh ya, dia bening kan. Kalau yang bersantan itu rendang, soto, rendang, guling, kari. Ada namanya makan, ada tawa. Sampai yang 150.000 sekilo betul. Ya kan? Dia pengalamannya luar biasa. Karena banyak ini. Biasanya orang-orang yang ini ya, Ustaz kan suka lihat ini ya, vlog-vlog orang yang suka naik sepeda kemana-mana. Jadi dia mau buat apa ya? Pengalaman dia naik sepeda terakhir apa? Yang diceritakan tuh pengalaman banyak singgah makannya. Ya kan? Kulinernya. Ya.
sampai ke Eropa pun ada ya kan. Iya. Banyak Andika. Ya kan? Gara-gara dia sepeda. Masya Allah, itu bukan atlet tapi hobi, ya kan? Ya. Hobi kalau kita tekunin bisa jadi ini ya, menghasilkan apa juga ya? Ntar lagi kita lihat Farel, siapa tahu dia ke Arab Saudi naik sepeda mungkin ya kan ya? Nanti di pos ada Ustaz yang dari Jawa kan? Ada yang bule itu kan yang juga tuh Miss Indonesia. Iya. Nah. Tapi itu tiada tadi kan kita ya, ini ada namanya juga memasak dengan mencelupkan makanan dalam air mendidih dan atau minyak panas dalam waktu yang pendek. Ya, dalam waktu yang pendek atau sebentar. Ya. Kemudian ya 172 174. Iya, karena proses masakannya itu lama. Jadi katanya kalau masakan ini makin dipanaskan makin enak ya. Dari tadi kan apa gitu? Indonesia bro. Ya. Jadi semakin dipanaskan semakin enak. Contohnya rendang, ya kan? Rendang kan itu dipanaskan sampai betul-betul kering dia. Dari iya sampai hitam. Sama kayak misalnya antum kalau di Jogja itu masaknya lama itu gudeg, ya kan? Apalagi masakan yang lama? Ya selain rendang. Kari juga. Kari nggak begitu lama. Dodol, masya Allah. Memang cocok antum nanti prakteknya makanan. Ya, buat dodol antum. Makanya kadang-kadang buat dodol nih setiap pembuat rasanya beda-beda. Kenapa? Siapa yang tahu? Lama ya, masakan yang diolah lama rasanya makin enak. Ya. Apalagi makanan yang udah dipanaskan itu enak. Nah. Ya. Kemudian mengukus atau steaming ya, memasak bahan makanan dengan uap air atau panas dari didihan air. Jadi mengukus ini dia tidak tersentuh airnya langsung, tapi uap panas airnya. Contohnya masak apa ini? Nasi, iya. Bolu, ya. Lontong, ya. Memang Utsaimin ini lontong itu dia dikukus. Oh ya, lontong direndam. Ya. Direbus ya. Tunggu, Ustaz ingat dulu. Lontong ini dikukus ya. Dikukus. Kalau dia dimasak sama air, dia pecah. Ya. Iya betul, dikukus antum. Iya. Iya bisa, ya kan? Antum pernah lihat ini? Iya. Baru dikukus. Ya, kalau masak nasi. Sama kayak misalnya antum pernah makan ketupat. Ketupat kan dia nggak direbus. Dikukus. Ya kan? Sama ya kan? Ya, coba nanti kita tanya lagi sama dimsum. Siomay. Ternyata Oka nggak kalah referensinya. Bakso. Oh iya. Enggak lah, bakso kan direbus dia kan. Iya, bakso kojek itu kan dia udah direbus dulu tuh ya kan. Karena Ustaz ingat. Iya. Nampaknya kita nih harus kuliner ini. Ya, pekan depan kita kuliner ya. Pekan depan kita kuliner, kita lihat menu masakan Utsaimin, Farel,
Ya kan, ini udah usah catat. Ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 menu masakan. Antum nggak usah repot-repot, besok pekan depan ada disiapkan. Insya Allah. Tapi kalau dipakai cuma 1 biji adalah antum gigit dari aja. Baik. Sekarang pembuatan makanan khas daerah Sumatera. Masya Allah, ini daerah Sumatera. Lihat di buku antum ada, ya. Farel BPK katanya. Ya. Ya, jadi bahan yang digunakan, ini kalau Sumatera itu yang paling terkenal masakannya daerah mana? Sumatera Barat, ya kan? Bukan terkenal di nasional aja, di Indonesia aja, di dunia. Bahkan ada yang menyebutkan masakan rendang itu nomor 1 terenak dunia. Survei, nggak tahu saat surveinya berdasarkan apa? Palsu? Enggak lah. Ya. Jadi, ya, rendang merupakan salah satu makanan khas daerah Sumatera yang banyak digemari oleh konsumen lokal maupun internasional. Ya, jadi kalau antum pun sekarang pergi, ya, jadi, kalau antum pergi ke daerah ke luar negeri pun sekarang antum sudah bisa menemukan masakan-masakan seperti masakan tradisional rendang. Ya, siapa yang umroh? Ada pernah umroh? Umroh. Pal, ada pal sana pal. Rendang ada jual rendang? Ada ya kan? Di mana? Di mana? Iya pal, ada pal. Kata si Usaimin, Wong Solo ada di sana. Dah, ya. Iya kalau udah rendang ini, ya rendang adalah makanan ya. Ya yang bahan utamanya adalah daging ya. Walaupun sekarang banyak orang memodifikasi rendangnya apa? Rendangnya kentang, rendangnya telur, ya kan? Rendangnya ayam, kerang ya, rendang kerang. Ya banyak, tapi awalnya anak Ustaz, iya jengkol. Memang Farel ini referensinya Masya Allah ya. Ya kan? Jadi awalnya itu adalah dagingnya yang diolah menjadi masakan rendang. Ya. Daging yang digunakan adalah daging sapi. Ya, bagian bahu. Ya, jadi Min. Daging apa tadi, Min? Yang digunakan dalam rendang biasanya daging apa? Terus sudah, insya Allah pekan depan Ustaz lanjutkan. Jangan lupa tugas-tugas praktek kita pekan depan, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, mungkin Ustaz cukupkan saja pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.